Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah di Lebaran kali ini kita ada momen yang luar biasa karena setelah 2 tahun tidak boleh mudik, akhirnya tahun 2022 diputuskanlah keputusan dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada SK 3 Menteri ya. Akhirnya tahun ini diberlakukan mudik dan liburnya cukup panjang. Nah, berbicara tentang Lebaran, banyak berita-berita yang berseliweran khususnya di media sosial yang lagi viral ya, tentang investasi bodong ya, yang bermula dari THR anak-anak yang diminta ya atau disimpan oleh ibunya, yang kemudian uang tersebut atau uang THR tersebut tidak dikembalikan. Ini sebenarnya sebuah candaan ya, yang artinya memang mayoritas orang tua itu kadang seperti itu. Bilangnya nanti disimpan ibu itu atau nanti disimpan bapak, nanti kalau biar uangnya tidak hilang. Itu adalah ungkapan yang disampaikan seperti itu. Dan akhirnya banyak yang kemudian memberikan sebuah klarifikasi atau statement atau meluruskan bahwa sesungguhnya di dalam Islam orang tua itu boleh menggunakan uang anaknya bahkan tanpa seizin anaknya dengan berbagai macam persyaratan. Salah satunya untuk kebutuhan pokok ya, tidak memberatkan anaknya gitu kan, dan persyaratan-persyaratan lain yang para ulama lebih paham lah tentang itu. Nah, di sini saya ingin membahas dari sisi yang lain ya, teman-teman semuanya, bahwa kalau saya secara pribadi bahwa ingin mengajarkan anak saya untuk lebih jujur, tidak bohong, dan membangun kepercayaan dengan anak saya. Sehingga ketika anak saya bahkan yang masih usianya baru lahir atau usia sekarang 2 tahun, ketika dia mendapatkan uang dari neneknya, mendapatkan uang dari orang, THR dari orang ketika berkunjung gitu kan, saya dan istri selalu menyampaikan bahwa uang ini benar-benar kami simpan walaupun anak kita belum terlalu paham gitu ya. Dan kemudian kita sampaikan ketika uangnya mau dipakai. Untuk apa? Untuk kebutuhan anak saya secara pribadi. Misal ketika pernah dapat uang 300.000, kemudian dibuat syukuran waktu usianya 2 tahun buat tambahan. Atau dulu pernah dapat uang 5 juta waktu pertama kali lahir, itu juga diperuntukkan untuk anak gitu ya, untuk membeli mainan anak, untuk membeli buku anak, dan untuk keperluan-keperluan yang lain. Bahkan ketika dapat uang yang nominalnya sangat kecil ya, misalnya 20.000, 10.000 gitu ya, itu pun juga kami sampaikan ke anak bahwa kalau kamu nanti ingin beli mainan pakai uang ini gitu. Sehingga ini sebenarnya mengajarkan anak untuk tidak berbohong nantinya. Ketika orang tua bilang disimpan, ya benar-benar disimpan, kita jaga, kita simpan, dan uang itu nanti kita kembalikan kepada anak. Bukan malah ngomongnya disimpan tapi ternyata dipakai. Nah, kalau anaknya belum bisa ngomong, belum paham apa-apa gimana ya, menurut saya ketika anak belum bisa ngomong, belum paham apa-apa, itu uang bisa dipakai. Tapi kalau untuk saya secara pribadi, uang tetap kami simpan dan kita gunakan untuk kebutuhan anak kami. Mengingat untuk kebutuhan pokok dan sebagainya kami sudah bisa memenuhi. Tapi bagi yang mungkin belum bisa memenuhi, bisa menggunakan uang itu untuk kebutuhan pokok sehari-hari ya, bukan untuk memenuhi foya-foya atau untuk hal yang sifatnya gengsi seperti itu. Jadi mengajarkan anak sejak kecil untuk menyampaikan sesuatu sesuai realita itu penting ya. Jadi kalau ngomongnya disimpan ya beneran disimpan, nanti dipakai untuk dia. Kalau mau dipakai ya ngomong aja dipakai dengan alasan yang benar-benar penting seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi orang tua dimanapun Anda berada, kalau
uang THR anaknya mau dipakai untuk kebutuhan yang sangat mendesak untuk rumah tangga, bilang dipakai. Tapi kalau memang disimpan, benar-benarlah disimpan dan digunakan untuk anaknya. Karena anak kecil sejatinya belum paham tentang uang. Bahkan anak kecil yang sudah bisa ngomong pun mereka juga belum paham tentang uang. Daripada uangnya disalahgunakan untuk membeli hal-hal yang tidak penting, seperti misal tiba-tiba beli petasan, tiba-tiba membeli voucher game dan seterusnya, lebih baik disimpan oleh orang tua. Namun jadilah orang tua yang amanah dalam menyimpan harta benda dari anak kita. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang bijak, mengajari anak kita untuk lebih bijak menggunakan uang dan mengajari anak kita untuk memegang ucapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.